Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 10. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5645, Altar Binatang Buas. Sungguh, bukan itu yang kudengar, kata pria itu. Apa yang saya katakan benar-benar benar. Dan itu adalah garis keturunan langsung, kecuali orang tua Master Jiran King, hanya keturunannya yang bisa menggunakannya. Bahkan saudara perempuannya sendiri tidak bisa menggunakannya, kata Chu Fanfan. Hanya saja, meskipun Chu Fanfan mengatakannya dengan sangat serius, semua orang ragu. Lagi pula, orang-orang memang seperti ini, dan mereka lebih percaya pada apa yang mereka dengar. Itu barang yang sangat berharga, mengapa diletakkan di sini? Semua orang dengan cepat bertanya lagi. Chu Feng juga mengamati, tetapi dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah altar, tetapi dia tidak bisa memberitahu yang lain sama sekali. Tapi Chu Feng juga punya beberapa tebakan. Formasi pada belati iblis ungu adalah formasi penyegelan. Kurasa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di bawah altar. Tuan Jiran King menggunakan belati ini untuk menekan keberadaan itu. Analisis Chu Feng. Menekan apa yang ada di bawah altar? Mungkinkah ini tahap paling berbahaya yang dikatakan Tuan Jiran King? Puluhan ribu binatang buas itu sedang ditekan di sini. Semua orang panik dan menjauh dari altar. Tapi ketika semua orang tersentak, Chu Feng mengulurkan telapak tangannya dan memegang belati setan ungu. Tiba-tiba, belati iblis ungu itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, Chu Feng merasakan kekuatan garis keturunannya mulai mendidih, dan bahkan garis keturunan rajanya sendiri bereaksi, ingin menuangkan belati iblis ungu. Apa yang dikatakan Chu Fanshan benar, belati ajaib ungu ini memang bisa digunakan oleh garis keturunan langsung. Lagi pula, Chu Feng adalah putra Jiran King sendiri. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar dapat mengeluarkan belati setan ungu. Tapi Chu Feng tidak menariknya keluar, malah mengerahkan kekuatan formasi, berpura-pura telapak tangannya juga terbakar. Pertama-tama, Chu Feng tidak dapat mengungkapkan identitasnya di sini. Jika tidak, belum lagi mendapatkan harta suci, Istana Suci Tujuh Alam dapat langsung memotongnya. Kedua, belati setan ungu tidak dapat ditarik keluar, terutama ketika Chu Feng menyadari bahwa belati setan ungu dapat digunakan untuk menyegel binatang buas di altar, itu tidak dapat ditarik keluar. Dan menurut pengamatan, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan formasi di belati iblis ungu telah menyatu ke kedalaman altar. Dan belati ajaib ungu hanyalah tambahan, kekuatan formasi adalah kuncinya. Formasi jubah naga emas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari jubah naga abadi. Ini adalah tingkat formasi ibunya saat itu, yang persis sama dengan Chu Feng sekarang. Tapi formasi yang dibentuk oleh ibunya sangat rumit, dan itu adalah formasi penyegelan yang ditargetkan. Bahkan Chu Feng tidak bisa mengetahuinya. Chu Feng melepaskan tangannya, dan semua orang menatap Chu Feng dengan mata kaget. Karena saat Chu Feng menyentuh belati setan ungu bergetar hebat. Perasaan aneh itu tidak dipicu oleh orang itu barusan. Dan telapak tangan Chu Feng juga terbakar, tetapi Chu Feng bertahan lama. Tuan Chu Feng, apakah Anda baik-baik saja? Chu Fanfan bertanya dengan prihatin. Dibandingkan dengan kejutan awal, dia masih lebih khawatir tentang cedera Chu Feng. Aku baik-baik saja. Tentu saja Chu Feng baik-baik saja, dia tidak akan terbakar sama sekali, dan luka itu disamarkan sendiri. Namun, hampir pasti bahwa belati ungu berisi formasi penyegelan yang kuat, tetapi formasi penyegelan meluas ke kedalaman altar, jadi tidak jelas dari luar. Kurasa, ini mungkin tempat di mana Tuan Jiran King menekan ribuan binatang buas, kata Chu Feng. Ini benar-benar di sini.
Semua orang percaya pada penilaian Chu Feng, dan karena ini, mereka menjadi semakin takut pada altar ini. Jangan khawatir, tempat ini telah ditekan oleh Tuan Jie Ranking, dan tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Bahaya ada di depan. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia terus bergerak maju. Semua orang juga mengikuti bersama, dan tidak lama setelah berjalan ke depan, sebuah pohon setinggi 10 meter muncul di padang pasir. Melihat pohon itu, mereka semua menjadi bersemangat. Pohon itu kering, tanpa sehelai daun pun, tetapi ada buah yang berkilauan di atasnya. Itu adalah buah putih, berbentuk seperti buah persik. Apakah itu buah yang dikatakan Guru Jie Ranking dapat meningkatkan kekuatan spiritual? Semua orang memandang penuh harap. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka telah lama menganggap Chu Feng sebagai pemimpin, dan mereka semua setuju bahwa hanya Chu Feng yang memenuhi syarat untuk memetik buah ini. Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih buah itu, dan hisapan yang kuat menahan buah itu. Meskipun buahnya disedot, tidak pernah dirobek oleh Chu Feng. Tapi segera, geraman rendah datang dari pepohonan kering. Segera setelah itu, tanah bergolak, dan monster mirip kura-kura dengan 8 cakar dan sepasang mata putih muncul dari tanah. Dan pohon kering itu tumbuh di punggungnya. Ternyata buah itu tumbuh di tubuh binatang itu, dan pohon kering itu hanya sebagian dari tubuh binatang itu. Setelah memetik buahnya dan membangunkannya, ia membuka taring dan mulutnya, dan bergegas menuju Chu Feng dan yang lainnya. Namun, Chu Feng telah dipersiapkan sejak lama. Dengan memutar pergelangan tangannya, kekuatan formasi muncul dan berubah menjadi pedang formasi yang turun dari langit, langsung memotong binatang itu menjadi 2 bagian. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya lagi, dan buah itu langsung lepas dari binatang itu dan jatuh ke tangan Chu Feng. Ketika dia mendapatkan buahnya, Chu Feng tidak sopan dan langsung menggigitnya. Tidak hanya rasanya seperti buah persik, tetapi rasanya juga sangat mirip dan sangat manis, jauh lebih enak daripada buah persik, dan tidak ada biji persik. Rasanya tidak enak, kata Chu Feng sambil tersenyum. Buah ini memang mengandung kekuatan spiritual, tetapi tidak banyak membantu mereka. Adapun jejak, setelah mengambil buah, Chu Feng merasa bahwa beberapa jejak muncul di tubuhnya, tapi mereka sangat redup dan butuh metode pengamatan khusus untuk melihat mereka. Bahkan jika dia terus bergerak maju, ada semakin banyak pohon dari binatang semacam itu di jalan berikutnya. Dan masing-masing memiliki buah di tubuhnya. Chu Feng membunuh binatang buas ini dengan mudah. Adapun buahnya, Chu Feng membagikannya kepada semua orang. Segera, mereka yang mengikuti Chu Feng mencicipi buah putih itu. Dan semakin dalam, buah perak mulai bermunculan. Buah perak juga tumbuh pada binatang itu. Selain itu, binatang buas dari buah perak lebih kuat, tetapi setelah dimakan, buah tersebut akan lebih membantu kekuatan mental, dan tanda yang muncul di tubuh juga akan lebih kuat. Melanjutkan masuk lebih dalam, buah emas dan buah berwarna tembaga muncul lagi. Buah tembaga lebih baik daripada buah emas. Ketika mencapai buah berwarna tembaga, kekuatan binatang itu telah mencapai tingkat setengah dewa tingkat 5. Di lapangan, kecuali Chu Feng, hampir tidak ada yang bisa melawan binatang buas itu. Chu Feng berjalan sepanjang jalan dan membunuh semua binatang buas yang dilihatnya. Buah yang diperoleh juga dibagikan kepada semua orang, hampir setiap orang memiliki 3 buah berwarna tembaga, dan lebih banyak buah berwarna lain. Tapi Chu Feng juga berhenti saat ini. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya sudah tertutup oleh awan guntur, guntur itu terutama terkonsentrasi di kedalaman. Semakin dalam, petir itu sudah sangat dekat dengan Chu Feng dan yang lainnya, tetapi rasa krisis dari tanah yang tertutup oleh awan petir itu bahkan lebih kuat. Semuanya, aku, Chu Feng,
hanya bisa membawamu sejauh ini. Sejujurnya, bagian depan pasti lebih berbahaya. Jika kamu terus masuk lebih dalam, kamu akan menjadi bebanku. Aku, Chu Feng, tidak datang ke sini untuk melakukan perbuatan baik. Dalam hal keselamatan, aku harus melindungi diriku terlebih dahulu, dan aku tidak akan mengorbankan diriku untuk menyelamatkanmu. Jadi aku akan pergi menjelajahi jalan dulu, dan aku akan kembali menjemputmu ketika aku menemukan jalan yang aman. Tapi kata-kata buruknya ada di depan, dan aku mungkin tidak bisa kembali menjemputmu, kata Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, mengikuti Anda sepanjang jalan, kami telah memperoleh banyak hal, dan kami telah memperoleh sesuatu secara cuma-cuma. Saya sangat berterima kasih. Aku, Chu Fanfan, tidak punya apa-apa untuk dibalas. Ini sedikit dari hatiku, tolong pastikan untuk menerimanya, Tuan Chu Feng. Chu Fanfan mengatakan bahwa dia tidak hanya menyalahkan Chu Feng, tetapi dia menyerahkan tas alam semesta kepada Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, ini juga keinginan saya. Pastikan untuk menerimanya. Jika Anda tidak menerimanya, saya lebih baik mati daripada terus mengikuti Anda. Segera setelah itu, orang lain juga mengeluarkan tas Qian Kun dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Mereka sangat percaya pada Chu Feng dan memahaminya dengan sangat baik. Kalau begitu aku akan menerimanya. Chu Feng tidak sok, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil semua tas Qian Kun yang diserahkan oleh semua orang. Melindungi mereka di sini dan memberi mereka begitu banyak buah, Chu Feng memang memenuhi syarat untuk menerima manfaat ini. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali, kata Chu Feng. Kamu tidak membutuhkan Tuan Chu Feng, kita bisa kembali sendiri, kata Chu Fanfan. Binatang buas itu bisa beregenerasi. Chu Feng menjelaskan alasan mengawal mereka. Hanya kalimat ini membuat semua orang tutup mulut. Karena di sepanjang jalan, kecuali monster pohon dengan buah putih yang tidak akan aktif menyerang manusia, monster pohon lainnya akan aktif menyerang manusia. Jika benar binatang pohon itu bisa terlahir kembali, maka mereka sangat sulit untuk ditangkis. Setelah itu, Chu Feng memimpin mereka kembali. Benar saja, seperti yang diharapkan Chu Feng, dalam perjalanan kembali, binatang pohon yang telah dipenggal oleh Chu Feng muncul lagi. Binatang buas pohon itu benar-benar dapat dibangkitkan. Untungnya, Chu Feng mengawal mereka, jika tidak akan mudah bagi orang-orang ini untuk kembali dengan selamat. Tapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Di kejauhan, seseorang sedang diserang oleh binatang pohon emas, dan Chu Feng mengenali orang ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.